Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang ke-11 dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Besarnya Yesus Lahir, Mati, dan Dibangkitkan. Kita pelajari riwayat kehidupan Tuhan Yesus sejak dia lahir. Kemudian dia melayani Bapaknya yang ada di surga, di tengah-tengah para rasulnya. Kemudian dia mati, menebus dosa dunia, dan dia dibangkitkan kembali, dan dia naik ke surga. Saudara, judul kecil daripada video yang ke-11, kita mau memikirkan, kita mau merenungkan, Yesus menampakkan diri sebagai bukti dia bangkit. Saudara, buka Alkitabnya, Yohanes pasal 20, saya bacakan ayat 19 sampai dengan yang ke-23. Judul bacaannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara, kenapa Yesus setelah mati, kemudian dia dibangkitkan pada hari ketiga oleh Tuhan, oleh Bapaknya yang ada di surga, masih harus menampakkan diri kepada para muridnya, kepada banyak sahabatnya. Karena Tuhan adalah Allah yang tahu bagaimana pola berpikir Anda dan saya, serta para murid sebagai umat ciptaannya, bahwa manusia punya kecenderungan tidak akan percaya jika tidak diberikan banyak bukti. Saudara, bukti bukan cuma satu. Ada satu bukti, manusia akan bilang apa? Itu kebetulan. Oleh karena itu Tuhan yang mengerti, Tuhan akan tunjukkan dengan banyak bukti.
Pertama kali ketika dia masih hidup bersama dengan Petrus dan teman-teman yang lainnya, dia bangkitkan orang mati tidak cuma satu kali. Tetapi coba kita hitung. Ada anak Yairus, satu. Kemudian ada anaknya janda Nain, berarti dua. Yang ketiga, Yesus yang adalah Kristus bangkitkan Lazarus setelah Lazarus mati 4 hari. 3. Dari 3 bukti harusnya manusia bilang cukup. Kenyataannya tidaklah demikian. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan tahu bagaimana cara engkau berpikir. Karena itu dia berkata di dalam salah satu firman-Nya, tentunya engkau akan berkata kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu. Artinya, bisa saja saya menafsirkan, jika orang lain mati, engkau bangkitkan kembali, engkau hidupkan kembali. Benarkah ketika engkau mati, engkau juga akan dibangkitkan oleh Bapamu yang ada di surga? Dan jika saya pakai bahasa di dunia ini, sepertinya kita akan bilang dengan seseorang yang punya keahlian dan keterampilan yang luar biasa, yang bisa pangkas rambut saudara menjadi orang yang begitu tampan, pantas, cocok dengan potongannya. Anda akan berkata, Om, Anda adalah seorang pemangkas rambut yang hebat. Sehingga setiap orang yang datang kepada Om pulang menjadi sangat tampan. Tetapi pertanyaan saya satu, benarkah Om yang begitu hebat bisa pangkas rambut sendiri dan kau menjadi orang yang lebih tampan dari kami? Saudara, itulah kurang lebih cara berpikir manusia. Sehingga Yesus yang adalah Tuhan merasa penting, merasa perlu, dia menampakkan diri hanya dengan maksud dan tujuan meyakinkan kepada para muridnya bahwa pemberitahuan-pemberitahuan tentang kematianku dan kebangkitanku adalah sebuah kenyataan yang hari ini engkau alami dan terjadi. Oleh karena itu ketika para murid dikatakan dalam bacaan tadi sedang bersembunyi dengan pintu terkunci dalam sebuah rumah karena mereka takut dengan orang Yahudi, takut kalau mereka diketahui sebagai pengikut Kristus, mereka takut dianiaya. Mereka juga takut sengsara, menderita, sama seperti Kristus, dibunuh di atas kayu salib, maka mereka bersembunyi dalam sebuah rumah dengan pintu yang terkunci. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah ketakutan mereka, Yesus yang sudah bangkit masuk ke dalam rumah itu. Dia menampakkan diri. Dan dia membuktikan dengan menunjukkan tanda-tanda yang pernah engkau lihat dengan mata kepalamu sendiri. Ayat 20 dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya. Engkau tahu kan? Aku dibunuh di atas kayu salib, telapak tanganku dipaku. Otomatis ada bekas lubang pakunya. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka
Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Engkau tahu kan, ketika aku sudah ada di atas kayu salib, seorang pasukan Romawi mencucukkan tombaknya ke dalam lambungku. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-murid yang saat itu ada di dalam rumah yang sama, namun Thomas tidak ada di situ. Saudara, apa reaksi Thomas ketika para murid sudah berbahagia melihat Tuhannya yang mereka cintai hidup kembali? Mereka berkata, Tom, kami melihat Tuhan. Dia datang menampakkan diri. Dia menunjukkan tanda-tanda bahwa memang dialah yang mati di atas kayu salib. Tetapi di dalam ayat 24 sampai seterusnya, sampai 29, Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku melihat dengan mataku sendiri bekas lubang paku yang ada di telapak tangannya, bekas lubang yang ada di lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, itulah sifat kebanyakan manusia, mungkin termasuk Anda dan saya. Tanpa melihat bukti, kita sulit percaya. Seorang sahabat saya ada yang berkata, kita ini disuruh hidup dan percaya kepada Kristus lebih sulit dibandingkan para rasul. Kenapa? Karena para rasul sempat melihat mujizat apa saja yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus, sehingga percayanya akan lebih gampang, kata teman saya. Sedangkan kita disuruh percaya dengan kitab suci yang kisah ini tadi sudah terjadi 2000 tahun lebih. Tanpa kita tahu, tanpa kita melihat sendiri mukjizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hanya suruh percaya. Sedangkan tulisan ini mengisahkan kisah yang sudah terjadi 2000 tahun lebih. Saudara, saya berkata dengan teman saya, pandangan Anda salah. Kalau kita dengan para rasul lebih berat kita karena kita tidak melihat. Justru saya berkata, setelah ini jadi kitab suci, saya menyimpulkan Tuhan mengasihi kita yang membaca kitab suci. Karena apa? Segala pengalaman ketidakmampuan iman daripada para rasul ditulis dalam kitab suci ini. Dan lewat kitab suci ini Tuhan berharap yang buruk jangan kau contoh. Yang baik perilakunya teladanilah dia. Sehingga kita ngelihat ketidakmampuan murid-murid percaya kepada Kristus, itu pun ditulis sehingga boleh menjadi peringatan buat kita. Jangan sampai kita sama seperti kegagalan mereka, jika bisa. Tetapi apapun kesuksesan para rasul di dalam menjaga iman mereka,
dan membawa mereka pada akhir hidupnya yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Semoga kami diberi kekuatan bisa meneladani perbuatan baik mereka. Saya katakan demikian kepada sahabat saya. Dan saudara, Tuhan yang menampakkan diri juga di dalam kitab yang kita baca tadi. Kemudian dalam ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, apa yang dimaksud oleh Tuhan ini? Yesus yang adalah Tuhan ingin memberikan pesan kepada saudara dan saya, kepada Petrus dan kawan-kawan, bahwa di dalam hidup Kristus tidak bisa terpisah dengan pribadi yang lain. Bahwa Roh Kudus juga menjadi bagian di dalam hidup Kristus. Sama seperti Bapa yang bersama dengan Dia. Sehingga Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Dia ingin sampaikan kepada saudara dan saya, telah terjadi satu persekutuan yang indah, yang ketiganya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Roh Kudus yang menjadi bagian hidup dari Tuhan Yesus, yang ada di dalam diri Tuhan Yesus sendiri, bisa juga diberikan kepada para muridnya, dan Dia berkata, seraya menghembusi mereka, Dia berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, kepada siapa Roh Kudus mau tinggal di dalam kehidupan seseorang? Yaitu kepada orang yang hidupnya benar-benar mengasihi Tuhan, dengan hidup setia, takut, dan taat kepada firman-firman-Nya, yang selalu dengan rajin melakukan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia di dalam hidupnya punya satu tekad, ingin memuliakan nama Tuhan, menyukakan hati Tuhannya, dan dia selalu memikirkan pikiran-pikiran Allah yang boleh terjadi di dalam kehidupan dia bersama dengan keluarganya. Kepada orang-orang yang demikianlah, Roh Kudus akan tinggal di dalam kehidupannya dia. Karena di dalam hidupnya, orang yang semacam ini tidak pernah atau kecil sekali memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dia lebih memfokuskan diri. Dia lebih mengutamakan kepentingan orang lain, lebih berarti daripada dirinya sendiri. Dia lebih senang berjuang untuk kepentingan orang lain, walaupun dirinya menghadapi penderitaan. Dan kebahagiaannya adalah di tengah-tengah tekanan hidup, penderitaan yang dia alami, dia menyaksikan akibat penderitaan yang dia alami, orang lain boleh dibahagiakan. Saudara, oleh karena itu, perhatikan ayat 23, 22 dan 23, boleh digarisbawahi semua, boleh dikasih catatan di pinggir Alkitab saudara, karena ini penting. Dia berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, kenapa?
Karena ketika orang ini sudah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus cocok, nyaman, tinggal di dalam kehidupan orang ini, berakibat apa, saudara? Saudara lihat ayat 16, Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, silakan digarisbawahi semuanya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang yang sudah menerima Roh Kudus dan Roh Kudus cocok tinggal di dalam kehidupan orang ini, maka Roh Kudus sejak hari itu akan menuntun orang tersebut ke dalam seluruh kebenaran. Berakibat Anda dan saya memiliki kata-kata yang berkuasa. Sehingga Yesus yang adalah Tuhan berkata, jikalau kamu dengan kata-katamu mengampuni dosa orang, maka dosa orang ini diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Oleh karena itu, hati-hati dengan kata-kata saudara. Seorang tokoh yang namanya Pak Ahok pernah berkata, jika saya disolimi, jika saya dijahati, maka sesungguhnya yang kalian lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Esa. Maka satu persatu nanti akan dipermalukan oleh Dia. Saudara, sekarang beredar banyak video-video di WhatsApp, di YouTube, dengan judul Karma Ahok. Saudara, ini ayat ini. Kalau engkau adalah orang kudus, engkau adalah orang benar, di mana Roh Kudus tinggal di dalammu. Engkau selalu setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu, maka kata-katamu adalah kata-kata yang sangat berkuasa. Oleh karena itu, nasihat firman Tuhan selalu mengingatkan hal yang baik. Hendaknya dari kata-katamu selalu keluar kata-kata berkat. Jangan kata-kata kutuk. Tetapi banyak orang yang terkadang tidak bisa menahan emosi. Karena dia ditekan. Dia tidak salah. Dia dipersalahkan. Dia mau dihabisi. Sehingga seringkali juga kata-kata ini muncul. Dan dia menyuarakan itu dengan roh yang ada di dalam. Dan berakibat fatal kepada orang-orang yang dimaksud. Saudara, kita akan berjumpa dengan video penutup yang ke-12. Pastikan Anda tetap mengikuti video-video saya, mulai yang pertama hingga yang terakhir dari setiap judul besarnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.